Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Untuk ketua kelas, silakan pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah, Ibu harap meja dan kursi kalian dirapikan tempat duduknya. Hal-hal yang tidak berkepentingan silakan dimasuk ke dalam tas. Untuk pakaian silakan dimasuk ke dalam celana. Sudah rapi semua? Udah Bu. Baik, Ibu akan absen kalian satu persatu. Renaldi, Hadir Bu. Ahmad Khaliqur Rahman, Hadir Bu. Gusti Fadil Khaliq. Hadir Bu. Oke, masuk semua ya. Sungguh. Oke, baik. Materi kita hari ini yaitu contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua. Sebelum memasuki materi hari ini, Ibu akan menanyakan materi yang minggu lalu, yaitu pengertian hormat dan patuh. Ahmad, apa sih pengertian hormat dan patuh? Hormat itu adalah sikap menghargai, Bu. Kalau patuh? Kalau patuh, taat akan perintah Perintah siapa? orang tua, Bu. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Ahmad. Baiklah, sebelum memulai pelajaran hari ini, Ibu harap kalian mendengarkan apa yang Ibu jelaskan. Nanti Ibu akan post test kalian di pertemuan pembelajaran yang terakhir. Nanti kalau tidak tahu, Ibu akan hukum kalian ya. Dengar enggak? Dengar Bu. Ya, baik. Materi kita hari ini contoh perilaku hormat kepada orang tua. Tujuan peserta didik Baik, di sini tujuan pembelajaran kita hari ini itu peserta didik mampu menerapkan contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua dengan benar. Allah memerintahkan kita sebagai anak untuk mematuhi peraturan atau hormat dan patuh kepada orang tua. Di sini Ibu akan jelaskan beberapa contoh hormat dan patuh pada orang tua. Ada 6. Yang pertama, patuh dan taat bila dinasehati. Di saat kita dinasehati orang tua, kita tidak boleh melawan. Meskipun itu misalnya bertentangan dengan keinginan kita, setidaknya kita diam. Yang kedua, rajin sholat dan belajar. Yang ketiga, membantu pekerjaan orang tua sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya kalau yang perempuan, yang cewek tuh nyapu, nyuci piring. Kalau yang laki-laki tuh jemur pakaian atau enggak itu. Ngapa ketawa Mat? Enggak masalah kalau laki-laki itu
harus bisa juga kerjanya. Iya. Harus bisa ngepel, harus bisa nyapu juga ya. Yang keempat, mendoakan orang tua itu sudah pastikan kita sebagai anak itu harus mendoakan orang tua kita. Yang kelima, tidak menyakiti hati dia di saat kita bertutur atau tidak ngomong itu, kita tidak boleh menyakiti hati orang tua, baik itu ayah ataupun ibu. Yang terakhir, yang keenam, bersikap dan bertutur kata yang lemah lembut. Yang itu tadi yang kelima tuh sama seperti yang kelima, tidak boleh menyakiti perasaan atau hati orang tua. Baiklah, dari penjelasan ibu tadi ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Silakan. Bu, tanya Bu. Ya, silakan Ahmad. Kalau misalnya ibu kan suka marah-marah tuh Bu di rumah Bu. Ya. Nah, itu sikap kita gimana Bu? Tidak boleh nentingkan suara, misalnya kalau ibu marah, ibu misalnya kan ibu Ahmad marah, Yo. kita diam ya, meskipun misalnya kita salah ataupun tidak salah cukup diam ya, tidak usah nentingkan suara, soalnya ibulah yang mengajarkan kita, ibu kita lah yang mengajarkan kita berbicara waktu kecil, jadi tidak boleh meninggikan suara atau meninggikan suara kepada ibu kita. Misalnya kalaupun kita tidak tahan gitu, kita lari atau tidak, kita berdiam diri dalam kamar gitu. Ya, ingin ditanyakan? Tak ada Bu. Berarti ibu rasa kalian memahami apa yang sudah dijelaskan ibu tadi. Ibu itu mengetes kalian atau menguji kalian sampai mana pemahaman kalian tentang materi yang ibu jelaskan tadi. Itu melalui poster komen. Kasih Bu. Iya. Kerjakan sendiri ya, tidak usah berkelompok. Berhubung kita tidak cukup kelompok, jadi ibu kasih individu tugasnya. Di sini kalian harus mencermati apa sih maksud gambar di sini. Terus komentari, misalnya yang pertama, apakah ini berhubungan dengan beberapa contoh yang ibu kasih tadi, yang ibu jelaskan materinya tadi. Yang kedua, apakah ini berhubungan? Jika berhubungan, ini dimasukkan kemana? Misalnya, ada ini membantu orang tua kah? Atau membersihkan kah? Atau apa? Sudah dipahami? Paham Bu. Oke, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan poster komen ini. Jika tidak dipahami, silakan tanyakan ibu langsung. Tidak boleh nanya ke kawan sebelah. Siap Oke, Bu. silakan kerjakan. 5 menit dimulai dari sekarang. Kerja lagi. Bu, nanti kumpul kan Bu? Iya, nanti kita komentari sama-sama. Nanti ibu tunjuk salah satu mahasiswanya maju atau enggak semuanya maju. Jadi kalian harus komentari gambar dari keempat-empat ini. Sudah selesai? Belum Bu. Sisa waktu 2 menit lagi ya.
Oh ini. Kalau yang udah selesai jangan ribut. Kalau yang belum selesai kerjakan. Malah gelap. Mudah-mudahan. Sudah? Bu. Kalau tidak jelas gambar di situ, silakan lihat gambar di depan. Sudah, 1 menit lagi ya. Ya Bu. Tiga 30 detik lagi. Sudah? Tunggu sedikit lagi Bu. Sudah? Oke. Tadi siapa yang dulu selesai? Apa Bu? Enak Bu. Oh, Renaldi. Silakan Renaldi maju ke depan untuk mempresentasikan maksud gambar yang Ibu tampilkan di depan. Ya Bu. Ibu acak ya, komentari gambarnya enggak semua. Ibu pilih salah satu. Renaldi silakan komentari gambar yang nomor 2. Dia membantu ibunya beres-beres halaman Bu. Ya, bagus. Tepuk untuk Renaldi. Hebat deh. Bagaimana pendapat kalian, ada yang beda atau sama? Sama Bu. Sama. Sama Bu. Ya, bagus. Silakan duduk. Ya, Gusti, silakan maju. Komentari gambar yang ketiga. Menurut saya tidak berhubungan Bu, Ya. karena itu merupakan sikap membengkang Bu. Oke, bagus. Membangkang ya, atau enggak menengking suara tinggi kepada ibunya. Dia tuh melawan gitu kan. Ahmad sama Renal sama atau Sama tidak? Bu, sama Bu. Melawan Ya, orang tua bagus. Bu. Ya, tepuk tangan untuk Gusti. Silakan Gusti. Ahmad terakhir. Silakan komentari gambar nomor 1. Yang nomor 1 berhubungan Bu. Iya, apa Berhubungan itu? dengan materi kita karena dia sholat berjemaah Bu. Iya. Ada yang lain? Ada yang beda? Nggak ada. Oke, tepuk tangan untuk Ahmad. Tangan untuk Ahmad. Baiklah, Ibu rasa materi yang Ibu jelaskan tadi kalian sudah memahami. Kumpulkan posternya tadi. Ini akan Ibu masukkan ke dalam nilai latihan kita. Oke. Dapat Ibu simpulkan itu hormat, contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua merupakan itu wajib untuk kita dilakukan. Meskipun itu biasanya tuh kan pasti ada di dalam hati kita tuh kayak gimana gitu kan, pengen rasanya. Misalnya apabila ketika ibu kita atau bapak kita menasehati, terus kita ada rasa ingin melawan, itu tahan ya. Soalnya ada hadis Rasulullah yang pahala menahan marah tuh sangat besar gitu kan. Nah, jadi Ibu harap kalian bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, sebelum mengakhiri pembelajaran, Ibu akan menanyakan
Post test kepada kalian, silakan tutup buku. Oke. Untuk Renaldi, sebutkan salah satu contoh perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Tidak melawan, Ya, bagus. tidak membentak. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk Renaldi. Hebat. Kepada Ahmad, sebutkan salah satu contoh perilaku yang tidak berhubungan dengan, maksudnya yang bertolak belakang dengan contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua. Bertolak belakang. Itu Bu, meninggikan suara ketika ibu marah Bu. Ibu siapa? Ibu kita Bu. Ya, orang tua. Orang tua, Bu. Oh ya, oke. Tepuk tangan untuk Ahmad. Yeay, yes. Gusti, sebutkan contoh perilaku hormat dan patuh pada orang tua yang Gusti pahami dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Saat ada apa namanya? Saat ada orang tua atau ibu-ibu yang sedang mengurumpi, kita hendaknya itu mengukuhkan badan saat melewati mereka. Iya, bagus. Tepuk tangan untuk Gusti. Hebat. Baik, Ibu rasa materi kita hari ini cukup sampai di sini. Ibu harap kalian belajar di rumah, bukan hanya belajar di kelas. Minggu depan kita akan lanjut materi. Ini nanti materi yang hari ini Ibu akan tanya lagi di minggu depan. Ibu harap kalian belajar di rumah ya. Ya Bu. Baiklah, sebelum menutupi pembelajaran hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketua kelas silakan pimpin doanya penutup majelis. Sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Baiklah, Ibu rasa pertemuan kita cukup sampai di sini. Ibu minta maaf apabila ada kata-kata yang salah atau menyinggung perasaan kalian. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.